Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Izin Allah, ridha Allah, nikmat Allah kita dapat bertemu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang diridhoi Allah. Amal ibadah kita berterima di sisi Allah. Doa dan hajat kita diijabah Allah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah, untuk pagi ini tidak membaca kitab hadis Bulughul Maram, walaupun sudah saya bawa. Saya ingin menyampaikan satu tema yang berjudul keutamaan Baitul Maqdis atau kemuliaan Baitul Maqdis. Di dalam Al-Quran ada 3 tempat yang dimuliakan Allah, yang disucikan Allah, yang mempunyai nilai keistimewaan. Dalam surah At-Tin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Apa yang dimaksud dengan negeri yang aman? Daerah mana yang dikategorikan daerah yang aman? Maka itu adalah Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ada satu tempat lagi yang dimuliakan Allah, yang diberkahi Allah, yakni Baitul Maqdis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa najjaynahu wa luton ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Artinya, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihimassalam ke suatu daerah, suatu tempat, suatu negeri yang diberkahi Allah di muka bumi, maka itu adalah Baitul Maqdis. 3 tempat ini menjadi tempat yang punya nilai istimewa, punya nilai keutamaan, dan pada sekarang ini, saat ini kita akan membahas secara khusus apa keistimewaan Baitul Maqdis tersebut. Baitul Maqdis itu identik dengan Masjid Al-Aqsa. Maka kalau di tulisan-tulisan nanti ya Baitul Maqdis itu ya Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa itu Baitul Maqdis. Paling tidak ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam rangka mendekatkan pemahaman kita atau memahami ternyata Baitul Maqdis itu menjadi satu tempat yang mulia.
Pertama, kemuliaan Baitul Maqdis itu adalah tempat yang sangat-sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Melakukan traveling, perjalanan, atau yang kita melakukan kunjungan ke sana, itu sangat-sangat dianjurkan. Dalam hadis Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tushaddur rihal illa salah satu masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Di hadis itu dijelaskan tidak begitu dituntut untuk melakukan satu perjalanan kecuali di 3 masjid. Artinya 3 masjid ini menjadi hal yang sangat dituntut untuk kita lakukan kunjungannya. Itu di hadis Nabi. Pertama, Masjidi Hada. Masjidi Hada itu adalah masjidku. Maksud Nabi adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, wa Masjidil Haram, yakni Masjid Al-Haram. Yang ketiga, Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 tempat ini, 3 masjid ini menjadi tempat yang dianjurkan oleh Nabi, sangat dianjurkan untuk kita kunjungi. Sehingga bagi orang-orang yang mengunjungi 3 masjid itu diberikan apresiasi, diberikan penghargaan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa kalau orang yang sholat di Masjidil Haram pahalanya ribuan kali sholat, kalau di Masjid Nabawi sekian ribu, kalau di Masjid Al-Aqsa sekian. Maka ternyata Masjid Al-Aqsa punya nilai yang istimewa, sehingga kita dianjurkan untuk melakukan sholat di situ, untuk mengunjunginya. Kenapa? Satu di antara manfaatnya, diberikan banyak nilai pahala kita kalau kita melaksanakan sholat di Masjid Al-Aqsa. Itu pertama. Makanya biasanya kalau ada paket umroh, biasanya kan umroh itu ada paket umroh plus Turki, ada paket umroh plus Masjid Al-Aqsa. Sekarang yang unik, yang aneh, umroh plus Korea. Kita nggak tahu ngapain mereka di Korea ya. Jadi seperti ada paketnya seperti itu. Ya. Jadi ada umroh paketnya plus Korea. Kita ya begitulah jalan-jalan. Jadi makanya yang dianjurkan itu ke Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat yang luar biasa. Nanti manfaat apa, keutamaannya ada beberapa hal. Jadi pertama, karena memang itu tempat yang dianjurkan untuk kita ziarahi, untuk kita datang ke situ. Sampai-sampai kalau kita sholat di situ, 1 kali sholat fardu atau 1 rakaat kita sholat, maka pahalanya berlipat ganda, masya Allah. Selain itu tidak, arti tidak begitu dituntut untuk kita kunjungi sebagaimana 3 tempat tadi, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Itu pertama. Yang kedua, kemuliaan ataupun keistimewaan Baitul Maqdis itu adalah di situ tempat pertama kali kiblat kita sholat. Pertama kali sholat diperintahkan Allah menghadapnya itu bukan ke Baitullah, bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis.
Hal ini nanti bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, artinya dan waktu itu Nabi sholat pandangannya kadang melihat ke atas, kadang melihat ke bawah. Ya, kenapa? Karena itulah di situ nanti malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan untuk berpalingnya, pindah kiblatnya bukan ke Masjid Al-Aqsa atau ke Baitul Maqdis, tapi berpindahnya ke Masjidil Haram atau yang kita kenal dengan Baitullah. Jadi di ayat itu asbabun nuzulnya disitulah nanti terjadinya perpindahan kiblat yang dilakukan pada waktu itu di sholat zuhur. Maka Nabi wajahnya, pandangannya melihat ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas, menunggu instruksi ya dari malaikat Jibril alaihissalam. Maka setelah itu berpaling atau berpindah, menghadapnya bukan ke Baitul Maqdis tapi ke Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah itu jelas. Muncul satu pertanyaan, mengapa kok mesti awalnya menghadap ke Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis? Kenapa kok tidak langsung ke Masjidil Haram? Apa sih susahnya? Kan seperti itu Bapak Ibu. Ya, kan nggak lama itu waktunya. Langsung pindahkan saja, kenapa? Nggak usah ke Masjid Baitul Maqdis lagi, langsung ke Masjidil Haram saja. Jawabannya paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, karena waktu itu Masjidil Haram atau Baitullah masih banyak berhala-berhala orang kafir Quraisy yang masih disembah orang itu, sehingga kalau awal sholat langsung dihadapkan ke sana, dikhawatirkan agama Islam juga agama yang menyembah berhala. Karena waktu itu berhala-berhala, patung-patung yang menjadi tuhannya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu masih banyak, belum steril pada waktu itu. Ya, karena memang Masjidil Haram ini dulu sebelum Islam datang, tempatnya orang-orang kafir Quraisy untuk ibadah di situ. Banyak patung-patung berhala, tuhan-tuhan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga dikhawatirkan seandainya tidak menghadap ke Baitul Maqdis dulu, langsung ke Masjidil Haram, berarti agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga agama menyembah berhala. Itu yang khawatir, itu yang tidak. Makanya skenario ya, tanda kutip, skenarionya diposisikan menghadap ke Baitul Maqdis dulu, baru dipindahkan ke Masjidil Haram. Itu hikmahnya. Kan nggak susah sebenarnya, langsung pindahkan saja, nggak usah ngadep ke Baitul Maqdis, langsung ke Masjidil Haram saja. Tapi itu hikmahnya. Karena apa? Karena di Masjidil Haram masih banyak sesembahan-sesembahan, patung-patung ya, Tuhan-Tuhan orang kafir Quraisy pada waktu itu. Maka dipindahkan, tidak menghadap Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu. Itu yang pertama, hikmahnya. Yang kedua adalah karena Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis ini tempat yang disucikan dan tempat yang punya nilai sejarah, karena di tempat inilah banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, banyak nabi yang sudah diutus duluan. Makanya di Palestina atau Filistin itu banyak para nabi yang diutus Allah di situ untuk kaum Bani Israel. Ya,
Di situ Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, semua para nabi, ya, maka diutus Allah di satu tempat, suatu daerah, suatu negara, ya, yang disebut dengan Palestina, khususnya di Baitul Maqdis tadi. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad sebagai junior, ya, karena Nabi Muhammad kan juga junior. Bagaimanapun posisi beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai pemimpin para nabi dan rasul, walaupun seperti itu tetap beliau itu junior. Maka itu artinya apa? Ingat bahwa harus junior harus mengingat senior. Karena di Palestina atau Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tempat yang punya nilai sejarah yang luar biasa. Jadi seperti itu, Pak. Ya, nah, makanya para nabi dan rasul itu banyak diutus ke Palestina, ke kaum Bani Israel itu. Ya, nah itu yang kedua hikmahnya, sehingga Baitul Maqdis menjadi tempat kiblatnya umat Islam sholat di awal kali. Nah, jadi seperti itu. Karena Baitul Maqdis ini memang punya nilai yang sejarah yang luar biasa, bukan saja kepada umatnya Nabi Muhammad, tapi juga kepada umat-umat Nabi terdahulu. Ya, Nabi, kalau dalam sejarah kan begitu, Nabi Musa diutus, ternyata memang orangnya Bani Israel orang-orang yang bandel, sampai Nabi Isa juga seperti itu. Ya, karena memang satu hobi mereka itu hobinya membunuh para nabi dan rasul. Asal nabi dan rasul itu diutus kepada mereka sampai-sampai mau dibunuhin saja. Ya, makanya kalau kita lihat Nabi Isa juga seperti itu, Nabi Musa, Nabi Harun, ya, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Hud, Nabi Daud, ya, itu juga nabi-nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga, keistimewaan Baitul Maqdis itu adalah tempat yang bersejarah. Karena apa? Karena disitulah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Masjid Al-Aqsa tempat terjadinya Isra, Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi luar biasa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, itu namanya peristiwa Mi'raj. Makanya ketika Nabi Yakub itu kan, Nabi Yakub alaihi salam itu dijuluki dengan Israel. Satu, kenapa? Karena Nabi Yakub dijuluki Israel itu karena beliau itu kalau malam hari sering melakukan perjalanan, sering melakukan keluar malam untuk mendapatkan ketenangan untuk beribadah kepada Allah. Namanya Israel. Yang kedua, memang Isra itu artinya hamba, Il artinya Allah. Maka Nabi Yakub disebut dengan Israel adalah hamba Allah. Keturunan Nabi Yakub alaihi salam inilah nanti yang dikenal dengan Bani Israel. Karena Nabi Yakub punya anak 12, ya, dari situlah nanti semuanya itu yang disebut dengan Nabi Bani Israel. Nabi Yusuf juga seperti itu. Keturunan Nabi Yakub itu punya 12 anak, satu diantara Nabi Yusuf. Maka semua ini nanti keturunan dari beliau itu adalah Nabi Yakub, adalah yang dikenal dengan Bani Israel. Keturunan Bani kan artinya keturunan, Israel yaitu Nabi Yakub alaihi salam.
Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu bagi kita semuanya, Baitul Maqdis menjadi satu tempat yang istimewa karena di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itulah tempat terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Satu tempat yang istimewa, satu peristiwa yang luar biasa yang tidak diberikan kepada Nabi kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Lagi-lagi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa punya tempat yang istimewa. Nah, oleh karena itu, tiga hal ini sebagai bukti bahwa inilah menjadi tempat yang istimewa, sehingga Baitul Maqdis menjadi satu tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tema ini penting saya sampaikan, materi ini penting saya sampaikan berkaitan saat ini, ya itu tadi kita sudah paham terjadinya pembantaian manusia, wabil khusus umat Islam di Gaza, di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel ya. Nah, maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk, karena bagaimanapun saudara-saudara kita di Palestina, Gaza dan sebagaimana dan sebagai tempat yang lainnya itu adalah saudara-saudara kita. Maka apa yang harus kita lakukan sehingga menjadi satu kebaikan bagi kita semuanya? Pertama yang harus kita lakukan adalah kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina ataupun di Gaza itu. Ini termasuk dalam rangka empati dan solidaritas kita kepada mereka semuanya. Mendoakan, doakan dalam berbagai kesempatan apapun, maka yang posisi yang baik, maka hendaklah doakan saudara-saudara kita yang di sana. Ya, seperti baca doa kunut nazilah ketika sholat. Kunut nazilah itu bukan sholat subuh saja Bapak Ibu, sholat zuhur, asar, maghrib, bisa segala macam. Di rakaat terakhir maka bacakan saudara kita, bantu mereka dengan doa kita yang kita kenal dengan kunut nazilah. Silakan. Itu menjadi satu doa, karena kunut nazilah itu kunut yang spesial. Kita minta kepada Allah untuk menolak bala, musibah, menghindari musibah, meminta tolong kepada Allah supaya dihindari dari musibah. Atau itu tadi mendoakan saudara-saudara kita yang terzolimi, teraniaya seperti di Palestina ataupun di Gaza. Maka itulah yang bisa kita lakukan pertama. Yang kedua adalah dengan cara berbagi rezeki, ya, mendonasikan keuangan harta yang kita miliki, berapa rupiah pun nominalnya yang kita bagi, yang kita berikan kepada lembaga-lembaga yang dianggap resmi ya tentunya, yang memang kita pahami legalitasnya, maka itu menjadi satu kebaikan bagi kita. Yang ketiga, empati dan solidaritas kita sudah tahu dan sudah maklum, dan ini menjadi satu kebijakan yang luar biasa, adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ya tahun 2023 berkaitan dengan bahasanya itu memboikot lah ya, memboikot ataupun tidak membeli ya produk-produk yang berafiliasi dengan Israel itu ya. Fatwanya resmi, belum ada sebulan, dalam seminggu 2 minggu yang lalu itu dikeluarkan, dan ini menjadi payung hukum kita ya, karena bagaimanapun kedudukan fatwa MUI itu menjadi satu rekomendasi bagi kita, bagi umat Islam ketika ingin melakukan satu hal. Maka sangat apresiasi kita kepada Majelis Ulama Indonesia, sehingga fatwa yang dikeluarkan bagaimana menghadapi krisis kemanusiaan, tragedi yang terjadi pembantaian Zionis Israel itu, dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia itu melarang umat Islam membeli produk-produk yang disinyalir itu membantu Israel.
Ya, itu yang kita bisa lakukan. Karena bagaimanapun ada keterbatasan kita sebagai warga negara, sebagai negara berkaitan untuk membantu kita di saudara-saudara kita itu di Palestina. Itu ada keterbatasan. Ya. Maka muncul satu kaidah fikih, la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya fatwa MUI itu menjadi satu hal yang positif kalau memang kita tidak bisa membantu secara total, tapi ada hal-hal yang bisa kita bantu secara, walaupun tidak secara semuanya, tapi ada yang bisa kita bantu. Jadi kalau nggak bisa kerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, maka la yudraku kullu illa yudraku kullu. Kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kan seperti itu. Kalau nggak bisa sholat subuh di Masjid Raya Bani Umar, sholat subuhnya di Masjid Imanuddin, tapi ngajinya di Bani Umar. Nah, itu contohnya. Nah, itu istilahnya. Nah, itu udah bagus, itu udah cakep gitu. Ya artinya apa? Ya yang penting kan semua sama, yang penting ngaji tetap jalan gitu. Ya itu istilah. Itu contoh saja Pak Haji ya. Maksudnya apa? Kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Yang baik itu sholat tahajud, itu kan sepertiga malam, 1:30, 2:30, itu yang baik. Tapi terkadang datang malasnya 3:30. Kalau sudah bangun 3:30, ya sudah. Atau jam 4 kurang 15. Apalagi sekarang subuh itu jam 4 lewat berapa? Lewat 5. Ya, makanya kalau udah subuh pagi, yang agak repot itu saya dari Parung. Harus agak pagi dikit ya bangunnya, kalau nggak repot juga kita. Jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu, kalau nggak bisa tahajud yang waktu yang baik itu afdal, jam 1:30, 2:30, bangunnya jam 4, kerjakan saja. Yang penting kalau nggak bisa dikerjakan sesuai dengan yang tadi, jangan tinggalkan sehingga nggak sholat tahajud, itu salah. Nah, yang penting bagaimana jangan sampai azan subuh. Nah, kalau sudah azan subuh sudah gimana lagi, nggak bisa lagi. Ya makanya itu, kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Ternyata Islam itu agama yang luar biasa, agama yang mengerti dengan muslimnya, dengan umat Islamnya. Itu tadi, kalau nggak bisa dikerjain semua, jangan ditinggalkan semua. Artinya apa? Berkaitan tentang tema kita, kalau kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, nggak bisa kita bantu semuanya, paling tidak jangan kita tidak bantu. Yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Ya, kita udah luar biasa. Ada ada aksi bela Palestina kemarin yang dikoordinatori oleh MUI di Monas, kemudian di Bekasi. Kalau nggak salah hari ini atau besok itu di Bandung. Ini kan menunjukkan itu tadi, kalau nggak bisa kerjakan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Kita kadang ada donasi kita kasih, kadang sekarang lagi booming ya sal ataupun simbol-simbol yang menunjukkan bagaimana empati kita kepada saudara-saudara kita itu. Karena itu termasuk menjalankan amanah Nabi sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Kurang sempurna keimananmu atau imanmu tidak sempurna sebelum engkau menyayangi saudaramu sebagaimana engkau menyayangi dirimu sendiri. Kita tidak enak kalau lapar, bandingannya saudara-saudara kita pun di sana sedang kelaparan, maka bantu saudara kita sehingga apa? Bahwasanya semoga bantuan kita itu bisa meringankan beban mereka. Jadi seperti itu. Maka luar biasa kita ini umat muslim di Indonesia. Maka saya sangat apresiasi ya, luar biasa itu fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam rangka untuk menyahuti itu. Ya, kenapa dengan kita tidak belanja produk-produk yang mereka punya,
paling tidak kan itu menunjukkan bahwa kita bisa membantu mereka. Ya, kalau yang sudah dibeli sebelum keluar fatwa MUI itu ya nggak apa-apa, pakai saja. Perlu diingat, haramnya itu bukan produknya ya Pak ya. Kalau produknya halal itu, makanya ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia. Itu halal ya halal. Jadi fatwa MUI itu bukan berkaitan tentang haram zatnya. Kalau zatnya itu halal, selama dia tidak najis, itu selesai, tidak haram segala macam. Tapi bukan itunya, tapi karena produk ini dalam rangka membantu agresi milit Yahudi itu ya, ataupun Zionis Israel untuk membantai saudara-saudara kita, maka dilarang kita untuk membeli produknya. Bukan karena produk produknya itu haram atau halalnya, bukan. Kalau produknya itu halal, tapi karena digunakan untuk itu maka menjadi haram. Ya, bagi kita dikurangilah dikit-dikit. Ya, ketergantungan kita. Ya, ini mungkin banyak hikmahnya juga bagi kita. Supaya apa? Ke depan kalau bisa produk lokal aja yang kita pakai, kan enak. Jadi semoga bisa mandiri, kan seperti itunya sebenarnya. Kalau memang kita mau menggunakan momentum seperti itu. Nah, jadi ya mana yang produk-produk yang sudah dinyatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ya dikurangilah, atau kalau bisa ya udah nggak usah dipakai lagi. Ya tapi memang produk-produk mereka memang bagus memang. Ya, dan kenapa? Karena itu tadi. Nah, tapi karena dengan fatwa MUI itu paling tidak kita sahuti sami'na wa ata'na. Iya, kita pakai fatwa Majelis Ulama Indonesia itu cakep itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka membantu saudara-saudara kita di Palestina. Itu yang bisa kita lakukan. Nggak bisa kita ke sana bawa senjata, itu tidak akan mungkin. Itu menjadi masalah, nambah masalah lagi. Tapi bagaimana tunjukkan bahwa empati kita kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, sangat sedih luar biasa. Ya, makanya kalau bicara hak asasi manusia itu nggak ada lah, bohong dan semua itu. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya, karena memang kenapa negara-negara umat Islam itu nggak bersatu ya, itu bicaranya bicara politik tentunya. Ya, maka kita tidak membahas itunya. Bagi kita sebagai warga Muslim Indonesia itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi kalaupun aksi-aksi itu menjadi satu hal yang luar biasa, itu menunjukkan bahwa kita empati kita kepada saudara-saudara kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka oleh karena itu berbuat satu kebaikan itu kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalkan semua. Ya, artinya mana yang sudah bisa kita kerjakan, kerjakan sekemampuan kita. Nanti kalau sudah bisa yang ini, tambah lagi yang satu lagi. Jadi terus meningkat. Karena bagaimanapun nggak mungkin semua itu harus kita kerjakan satu demi satu, itu susah. Maka kerjakan yang mana yang bisa. Itu tadi contoh kecilnya begitu. Kalau nggak bisa sholat witir 3 atau 5 rakaat, 1 aja jadi. Yang penting jangan ditinggalin. Nah, jadi gitu. Kalau baca Quran nggak bisa 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Yang penting jangan sampai nggak baca Quran. Jadi gitu. Kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan tinggalkan semua. Artinya apa? Baca yang mana bisa dibaca, Al-Quran itu dibaca. Sehingga apa? Tiap hari ada baca Quran. Jadi seperti itu. Sholat tahajud itu semakin banyak rakaatnya semakin bagus. 4, 8 itu semakin bagus. Kalau memang nggak bisa juga 2 saja sudah. Itu tadi. Itu kaidah fikihnya menghibur kita, menjadi satu untuk ngadem-ngademin diri kita. Bahwasanya ternyata nggak bisa kita kerjain semua. Udah dikit aja pun nggak apa-apa. Yang bagus ya tentu kerjain semua. Nah, tapi kan kita kadang nggak bisa seperti itu. Ya, karena dinamika ibadah atau dinamika kemauan kita untuk ibadah kan kadang naik turun. Nah, tapi ketika turun jangan ditinggalkan, itu dia. Ketika turun jangan sampai ngedrop nggak dikerjakan. Paling tidak ketika
turun keimanan kita, sholat tahajud jangan tinggal, sholat witir jangan tinggal, sholat duha jangan tinggal. Itu paling tidak dua. Tahajud 2, witir 1, itu paling tidak lah. Duha 2, baca Quran 2 ayat pun jadi. Ya, apalagi baca Al-Quran itu rutinkan, jadi satu hal yang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun min ahlil Quran, menjadi keluarga Allah. Maksud apa bagaimana menjadi keluarga Allah adalah menjaga min ahlillah tadi adalah membaca Al-Quran, insyaallah. Jadi seperti itu ya. Jadi kaidah fikih ini menjadi satu menjadi satu pola pikir kita bahwa ternyata dalam Islam itu Allah itu sayang banget sama kita ya. Bahkan saya sudah pernah jelaskan satu hadis, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, kerjakan sedikit walaupun tidak bisa. Kerjakan amal ibadah walaupun sedikit, yang penting istiqomah, yang penting berkesinambungan, istimrar. Itu lebih bagus ketimbang ibadah sekali besok enggak. Lebih bagus baca dikit. Makan juga kan seperti itu, satu suap ternyata udah 1 piring. Nah, ngopi kan juga begitu, seripit, seruput, akhirnya 1 gelas. Jadi seperti itu. Makanya istiqomah. Kalau nggak bisa tiap hari ngaji, cari seminggu sekali pun nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi seperti itu Pak. Kan ada kadang kita kan tahu di masjid ini pengajiannya hari ini, masjid fulan, masjid ini hari ini, masjid ini hari ini. Agak repot juga. Udah seminggu 2 kali tapi rutin. Subuh di Bani Umar, nanti di masjid lain Imanuddin atau di Masjid Al-Ikhlas atau di mana-mana saja silakan, yang penting jangan sampai nggak ngaji. Itu dia ya. Jadi kalau nggak bisa dikerjakan semua, jangan ditinggalin semuanya. Masya Allah, ini hal yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau tidak bisa membantu saudara kita di Palestina itu secara total, bantu apa yang kita bisa ya. Doakan ya, donasikan ya. Itu tadi paling tidak ketika ada produk-produk yang disinyalir membantu Israel, nggak usah kita beli. Sekarang saya lihat ada di yang Starbucks ya, itu kan juga, ini bukan host, itu tidak masalah. Karena sudah dijelaskan produk Starbucks itu juga sekarang saya lihat resto-resto yang ada Starbucks itu ditutup, tapi tetap buka, tapi ditutup pintu depan, pakai supaya tidak kelihatan siapa yang nongol di situ, siapa yang di situ ya. Karena masih banyak juga sih ya mungkin hanya segelintir orang lah, tapi dengan fatwa MUI itu saya yakin masyarakat muslim itu sadar lah ya. Yang kalau di supermarket bawa anak, ini jangan diambilin semua. Jadi begitu ya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham mana produk-produknya ya. Tapi saya dengar infonya Israel juga sudah memboikot produk Indonesia ya. Pecel lele katanya ya, bakso ya. itu guyonnya seperti itu. Ya itu Pak yang bisa kita lakukan lah. Sangat sedih, dahsyat betul lah, luar biasa kebiadaban Zionis itu ya. Kita tidak membahas apa masalahnya di situ ya, tapi yang jelas bagi kita ini tragedi kemanusiaan. Dan ini bukan bicara Islam, bukan bicara agama saja, tapi bicara kemanusiaan. Yang namanya kemanusiaan, muslim tidak muslim, kita harus punya empati ya. Jadi seperti itu. Tapi memang luar biasanya orang-orang Israel ini, Bani Israel itu sampai di Al-Quran itu Pak, ada ratusan ayat yang menjelaskan khusus Bani Israel itu. Dan memang dijelaskan di dalam Al-Quran
ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah. Bagi Bani Israil, ingat bahwa apa yang sudah kuberikan kepadamu, dan sesungguhnya aku lebihkan kamu di muka bumi ini. Itu Allah sudah mengatakan seperti itu. Jadi memang kalau bicara akal, ya itu memang mereka Allah lebihkan di situ. Tapi di samping itu tadi, karena itu banyak permintaan mereka sudah dikabulkan, dimintakan para nabi jadi, tapi juga ngeyel. Ya, apa yang tidak dimintakan oleh Nabi Musa alaihissalam dalam rangka mengabulkan, ya dalam rangka mensupport ya apa yang diminta oleh Bani Israel, dimintakan sama Allah jadi, tapi juga nggak beriman. Karena masalah iman itu bukan masalah apa yang dilihat, apa yang disaksikan, tapi adalah faktor hidayah. Nabi Isa itu mau dibunuh, bayangkan itu, ya kan, mamanya segala macam, Nabi Maryam alaihissalam juga akan dibunuh. Ya, Nabi Sulaiman juga dikerjain sama mereka. Para nabi itu dikerjain, bayangkan itu. Nabi Musa dimintakan bahwasanya, ya Musa tolong belikan ini, diminta sama Allah, minta Nabi Musa kepada Allah, kabul itu, tapi nggak mau juga beriman. Diberikan mukjizat Nabi Musa itu yang luar biasa, Taurat, ya. Maka kan kalau dalam satu cerita dalam riwayat itu, Nabi Musa memohon izin 40 hari, beliau itu kan mendapatkan wahyu kitab Taurat, ya. Maka diperintahkan Allah sehingga Nabi Harun yang gantikan. Sekepulangnya Nabi Musa kepada Bani Israel, lebih parah mereka. Jadi seperti itu. Makanya begitu, sampai-sampai ada ratusan ayat berkaitan tentang Bani Israel. Jadi itu tadi ya. Makanya nabi-nabi, semua para nabi itu mayoritas itu diberikan kepada Bani Israel. Dan keturunan nabi yang tidak dari Bani Israel itu cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan sejarahnya begitu. Nabi Muhammad keturunan dari Nabi Ismail. Ibrahim punya 2 anak, Ishak dengan Ismail. Dari Ishak inilah nanti Nabi Yakub segala macam, Nabi Yusuf segala macam keluar para nabi itu. Ya dari Nabi Ismail cuma satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Bani Israel tapi orang Arab. Makanya nggak demen banget mereka itu. Jadi seperti itu. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan tentang keutamaan, keistimewaan Baitul Maqdis. Paling tidak 3 hal yang sudah saya sampaikan tadi. Sampai di sini Pak Ibu, kalau ada yang mau kita diskusikan silahkan. Ada yang mau dipertanyakan silahkan. Tapi untuk belanja sudah dikurangi ya Pak, yang produk-produk mereka ya. Sudah Pak ya. Ya, udahlah, ngopi-ngopi di Starbucks itu tinggalin aja lah. Pakai kopi produk lokal, kopi Liong. Kopi Liong, kopi Bogor ya kan. Udah pakai itu aja dah. Ya. Enak juga lah itu. Walaupun pertamanya agak beda rasanya di lidah, setelah itu enak juga itu. Itu faktor kebiasaan saja itu. Ya, produk-produk kopi yang di negara kita juga, produk-produk kopi daerah, ya itu juga bagus. Ya, udahlah. Kalau memang pingin makan Kentucky itu udah beli ayam, beli tepungnya digoreng sendiri, atau ada produk-produk Indonesia sendiri. Ya, jadi seperti itu. Walaupun memang beda rasanya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya. Silakan Pak Haji. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan Bani Israel itu agak negatif. Padahal Nabi itu kan keturunan sama. Waktu itu pun anak Yakub langsung menyuruh Nabi Yusuf
orang yang baik. Oh, yang lainnya, Nabi Isa pun sebenarnya keturunan dari Yakub juga. Apakah mereka itu disebut Bani Israel juga? Yang kedua, saya pernah baca ibu yang berkunjung ke kalau kita sebut di sana. Mereka datang ke sana sudah dijumpa dengan makmumnya bagi sholat berjamaah. Selesai sholat, makmum itu datang untuk bisa bersalah mereka. Disangka itu sudah mau ngusir, padahal enggak, dia mau ngajak ke bawah. Jadi maksud saya begitu pentingnya. Jadi di bawah itu diperlihatkan batu yang masih tidak rata itu, sudah ada satu lubang. Katanya ibu masukkan tangannya ke lubang itu, masukkan, dicium, wanginya bukan main. Disangkanya si marbot ini menjual minyak wangi. Katanya, Pak, ada yang dijual nggak? Enggak, itu adalah di dalam itu adalah jenggot Rasulullah, itu yang wanginya. Jadi begitu memang perlu dipertahankan. Jangan kita ada yang ngapain sih membela-bela itu Palestina, membela-bela. Padahal itu memang begitu sampai sekarang masih kata itu. Ya, maka tadi kan sudah saya jelaskan. Satu, kita membela dari sisi kemanusiaannya, karena banyak warga sipil yang mati, yang wafat, syuhada. Yang kedua, bicara tempatnya itu, lokasinya, wabil khusus Masjid Al-Aqsa itu, ya, ataupun Baitul Maqdis, sehingga banyak keistimewaan yang luar biasa. Dan terakhir saya ingin mengatakan begini, ada satu riwayat dan hadisnya sahih bahwa ada 6 peristiwa yang akan mengiringi sebelum terjadi kiamat. Satu diantaranya adalah Palestina dalam keadaan aman dan damai, karena disitulah khalifah Allah akan turun yang kita kenal dengan Imam Mahdi itu hadisnya sahih. Dan itu jadi yakin dan percaya Masjid Al-Aqsa mereka tidak akan berani untuk meruntuhkan itu, ya, karena tapi memang juga mereka akan meruntuhkan itu, karena menurut keyakinan mereka nanti disitulah akan ditempatkan satu Masjid itu yang kita kenal dengan Masjid Ad-Dajjal itu, menurut keyakinan mereka di situ. Nah, maka oleh karena itu Pak Haji yakin dan percaya tempat yang sudah yang punya nilai sejarah, apalagi di situ pernah dikunjungi ataupun ada Nabi Muhammad SAW, menjadi satu tempat yang luar biasa. Saya dengar informasinya seperti itu, memang ada satu tempat di Masjid Al-Aqsa itu tempat yang luar biasa wanginya, seperti ya kalau di di Masjidil Haram itu kan ada namanya Bait Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu dulu wanginya luar biasa itu. Ya, tapi karena kan bau luar biasa, tapi karena sudah banyak dicium manusia katanya, manusia itu banyak dosa akhirnya jadi implikasinya seperti itu. Di luar biasa Umar itu, kata Umar gini, kalau karena nggak disuruh Nabi untuk mencium kau Hajar Aswad, aku nggak akan menciummu katanya. Ya karena batu pula kan seperti itu ya. Jadi bukan karena memuliakan batunya, tapi karena memuliakan siapa yang menyuruh kan gitu. Siapa? Allah dan Nabi Muhammad SAW. Betul Pak Haji kalau bicara itu. Jadi memang Baitul Maqdis itu, makanya itu cakep itu kalau ada traveling ya, umroh paketnya ke Masjid Al-Aqsa itu, karena banyak tempat-tempat yang bersejarah di situ. Dan sebetulnya yang rame itu kan sekarang di Gaza itu sebenarnya, yang pembantaian itu. Tapi kalau di Palestina kan tidak di Masjid Al-Aqsa, karena Gaza dari Masjid Al-Aqsa itu kan agak jauh. Ya, jadi Gaza itu satu kota, itulah luar biasanya orang Bani Israel itu, Pak. Satu kota penjara terbuka ya begitu.
Satu kota ditutup pakai dinding, pakai tembok semuanya. Itu mereka nggak bisa keluar masuk. Mereka bisa keluar, itulah nanti perbatasan dengan Mesir. Jadi mereka itu di situ aja. Maka dahsyat biadab betul orang itu. Nah, berkaitan dengan para nabi itu ya keturunan-keturunan mereka termasuk itu Bani Israel. Awalnya itu kan tadi Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub punya anak, itu semuanya adalah Bani Israel itu. Yang 12 itu, termasuk Yusuf, Yahuda, Bunyamin, itu semuanya adalah Bani Israel. Tapi Bani Israel itu yang baik, itu yang para pengikut para nabi. Jadi seperti itu Pak Dia. Ada lagi Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh iya, ya itu usul yang baik sebenarnya, ide yang baik dalam rangka untuk mensosialisasikan mana produk-produk yang membantu agresi itu ya dari Israel itu. Nah, maka tapi masih banyak juga Pak, air mineral itu masih dikeluarin juga, aqua. Jadi seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Betul, ide Bapak bagus untuk mensosialisasikan mana produk-produk yang dilarang untuk kita konsumsi, untuk kita beli, untuk kita. Kenapa? Karena itu disinyalir bantu Israel untuk agresi militer mereka kepada Palestina. Gitu Pak ya, makasih ya. Jadi ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Nah, maka oleh karena itu kesimpulan materi kita hari ini, mohon maaf nggak baca hadis Bulughul Maram ya. Pertama, bahwa kemuliaan Baitul Maqdis karena itu tempat yang dianjurkan untuk dikunjungin. Yang kedua, bahwa karena disitulah terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang ketiga, karena disitulah kiblat pertama kali umat Islam sebelum ke Masjidil Haram. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita baca surah Al-Fatihah, kita niatkan yang sedang sakit kita sehat walafiat dengan membaca surah Al-Fatihah, yang lagi kesusahan, banyak masalah dimudahkan, dilancarkan oleh Allah dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita khususkan semoga saudara-saudara kita yang di Palestina, yang muslim kalau wafat dalam keadaan syahid, dan kita doakan semoga konflik Palestina segera berakhir dan aman dan damai. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika fi mazida ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.